Sebelum ya, saya coba masuk ke pembahasan perbankan dan pasar uang internasional. Kita tahu perbankan internasional ini memiliki peran penting ya dalam kegiatan perekonomian di setiap negara. Ya, ambil contohnya banyak perusahaan manufaktur yang berdiri di berbagai macam negara karena mendasarinya adalah multinasional company tersebut. Mereka juga membutuhkan perputaran keuangan. Nah, perputaran keuangan itu didasari oleh didirikannya perbankan internasional. Jadi semisal perusahaan-perusahaan multinasional company kalau mau buka cabang baru di Indonesia itu kan syarat dan aturannya kan susah ya. Mereka akhirnya pelan-pelan melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan atau bank-bank dalam negeri yang secara value itu mereka penting untuk dimiliki. Ambil contoh kasusnya seperti KB Bukopin ya, Kopmin Bank yang tadinya itu mereka perusahaan sendiri-sendiri, perlahan mereka diakuisisi. Nah, ini motif atau fungsi dari perbankan internasional di samping kenapa kita harus buka cabangnya yang mungkin bisa jadi perputaran ekonomi di sana kurang begitu bagus. Nah, melalui pendekatan-pendekatan ini diharapkan adalah memudahkan ya proses transaksi dalam bisnis atau mungkin perdagangan internasional. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang perbankan internasional, pasar uang internasional, krisis utang dunia ketiga, hingga krisis keuangan global baru-baru ini. Nah, semisal teman-teman punya gambaran atau mungkin ada sesuatu yang kita bisa diskusikan bersama, nggak apa-apa kita sampaikan aja. Ya, yang penting adalah di sini kita saling aktif, kita juga punya komitmen untuk menambah wawasan bersama-sama, untuk saling sharing ya terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bank-bank internasional yang buka di Indonesia ataupun sebaliknya, bank-bank dalam negeri buka cabang di luar negeri, contoh seperti kalau nggak salah di kampusnya kita ini ada di kampusnya kita ya kalau nggak salah itu ada karyawan Bank Mandiri tapi cabang Malaysia ya, kemarin kalau nggak salah sempat wisuda ya. Nah, nah fungsinya itu adalah apa? Karena yaitu tadi untuk memfasilitasi kegiatan perpindahan barang dan jasa. Ya, jadi bukan hanya sekedar ekspor dan impor antara dua negara, tapi juga perpindahan valuta asing juga. Nah, mungkin di Malaysia banyak tenaga kerja Indonesia yang kalau melakukan setoran keuangan ke bank negara Malaysia misalnya atau bank-bank domestik yang ada di Malaysia eh, apa kurang begitu trust atau mungkin kurang begitu nyaman atau mungkin ada informasi yang bisa dibilang lebih menguntungkan kalau sesama Bank Indonesia. Misal mereka datang sendiri ke Bank Mandiri ya karena mereka mungkin mulai dari pelayanannya, mulai dari fasilitasnya segala macam. Nah, hal-hal yang ini mendasari bank-bank membuka cabang di negara-negara yang memiliki value. Bukan hanya sekedar ekspor impor ya teman-teman ya. Kalau ekspor impor ini kan paling umum. Tapi value-value lain yang bisa meningkatkan dari performa dari suatu industri perbankan tersebut. Nah, kalau dari sisi ekspor impor ya umum terkait kayak opening letter of credit, opening LC ya, atau mungkin korespondensi bank ya yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan internasional ini hal yang umum ya seperti ekspor impor ini. Nah, atau mungkin seperti penjaminan suatu aktivitas kerja ya dijamin oleh bank tertentu. Nah, banknya itu bank internasional misal. Nah, itu juga bisa. Nah, itu memiliki value yang lebih biasanya kalau kalau saya bekerja sama dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu kebanyakan komisarisnya itu orang Jepang.
biasanya mereka itu minta bank garansinya itu dari bank yang ada bau Jepangnya juga ya. Nah, ini memang ini dari sisi bisnis di negara tersebut itu akhirnya memiliki value atau memiliki penambahan secara unsur ekonomi karena melihat sesama negaranya ya. Kalau nggak salah waktu itu saya transaksi dengan perusahaan Ajinomoto, jadi saya bekerja sama untuk membangun suatu pabrik ya, dan konstruksinya itu dari tempat saya, semuanya termasuk material dan segala macam itu dari tempat saya, dan pihak Ajinomoto itu minta untuk opening banknya atau bank garansinya itu dari Hana Bank kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, ya sudah kita ya datang ke Hana Bank untuk minta bank garansi dan segala macam. Kan kita kan menjaminkan uang di sana, terus kalau semisal nilainya itu 10 M, berarti taruhlah 2% yang harus dijaminkan. Nah, itu kan ada biaya administrasi dan segala macam. Nah, dari biaya-biaya tersebut kan nggak masuk ke bank domestik lainnya, tapi masuk di bank Jepang tersebut. Nah, secara value kan juga ada peningkatan ya, meskipun dari transaksi yang saya lakukan itu nggak besar, tapi berapa banyak transaksi-transaksi yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang ini. Kalau semakin banyak, berarti secara value juga akan semakin banyak ya. Ini kegiatannya ini bukan berhubungan dengan ekspor impor, tapi penunjukan untuk membangun suatu kawasan pabrik yang ditujukan ke tempat saya bekerja. Nah, ini unsur mendasarinya. Kalau untuk ekspor impor ya bisa lebih luas lagi, atau mungkin untuk peluang-peluang investasi. Nah, itu bisa lebih luas lagi. Ya, jadi misal ada suatu perusahaan multinational company, taruhlah seperti Wings ya. Wings itu mau expand ke daerah Thailand misalnya, di daerah Thailand atau Bangkok. Di sana ada kawasan industri yang sangat eh, potensial untuk didirikan suatu manufaktur baru ya. Jadi biasanya Wings tersebut akan mencari bank-bank internasional yang bisa menjamin untuk kegiatan investasi ini ya. Transaksi lalu lintas batas ini siapa nih kira-kira? Apakah bank Mandiri yang ada cabangnya di Thailand mungkin, atau mungkin bank internasional seperti UOB Bank ya, itu kan internasional, atau mungkin biasanya kalau untuk kegiatan investasi itu yang saya tahu itu Standard Chartered Bank ya, itu kegiatan investasi itu sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nah, jadi mereka udah punya nama ibaratnya, jadi mereka bisa menjaminkan dari kegiatan transaksi yang berupa investasi di luar negeri tersebut ya, mulai dari proses pemilihan lahan, konstruksi, hingga sampai proses operasionalnya itu benar-benar bisa jalan. Nah, fungsi dari bank internasional itu bukan hanya sekedar ekspor impor, tapi juga investasi, atau mungkin banyak hal-hal lainnya yang berhubungan dengan praktek-praktek investasi di bursa ya, di bursa ya, bukan hanya untuk konstruksi dan segala macam, tapi lebih ke investasi berdasarkan surat-surat berharga, saham dan segala macam. Nah, itu juga bisa ya, bisa memotivasi menjadi landasan ketika bank-bank internasional itu membuka cabang di berbagai macam negara ya. Nah, sebenarnya semua itu mereka itu pasti akan mengejar value setiap industri perbankan tersebut. Mulai dari fasilitas ya, layanan dan segala macam, hingga kurs mata uang asing itu juga jadi faktor utama. Ya, faktor utama ketika bank-bank internasional tersebut memberanikan diri untuk memperluas pangsa pasarnya. Mereka motifnya adalah kira-kira seperti itu ya. Oke,
Nah, ini saya coba keluarkan ini teman-teman ya di UTS, nanti sambil dibaca juga ya, buat pasar dan produk derivatif. Nah, ada beberapa bank yang pernah saya ketahui mereka itu tidak lolos untuk buka pasar di Indonesia ya. Dan akhirnya itu kayaknya bukan KB Bukopin ya. Saya lupa antara Maybank atau BII waktu itu saya lupa. Maybank itu Malaysia kan ya. Jadi waktu itu mereka itu mau buka Maybank cabang Indonesia, tapi karena satu dan lain hal mereka akhirnya tidak jadi buka Maybank dan pelan-pelan mereka mengakuisisi BII ya. Nah, karena itu berhubungan sama regulasi di dalam negeri, kalau mau ya mereka harus merger atau mengakuisisi bank yang ada di Indonesia, tapi bukan buka cabang ya. Tapi yang sering saya tahu itu adalah ya bukan hanya Mandiri ya. Di Mekah sama Madinah itu mereka juga ada cabang 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 utama Bank Mandiri yang dibuka di sana ya. Yang dimana transaksi keuangan menggunakan kurs mata uang rupiah itu lebih banyak diminati. Nah, waktu itu saya pernah transaksi di sana Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Bahkan ATM-nya pun juga keluar langsung rupiah. Ya, waktu itu di Madinah saya masih ingat untuk melakukan transaksi dan segala macam. Ya itu. Oke, di berbagai jenis kantor perbankan internasional ini bukan hanya sekedar berhubungan sama hubungan korespondensi saja. Ya, korespondensi saja ini bisa dibilang kantor utamanya ada di Jepang, Hanabank misalnya. Hanabank itu kantor utamanya di Jepang. Di Indonesia itu bukan hanya sekedar korespondensi saja. Jadi bukan hanya melakukan penerimaan dari nasabah-nasabah yang ada di Indonesia yang mau menyimpan dananya, bukan hanya sekedar itu saja, tapi juga banyak faktor lain ya. Mulai dari kantor perwakilan seperti yang Malaysia sama di Saudi Arabia. Nah, ini sama sih sebenarnya, kantor perwakilan sama cabang asing ini sebenarnya sama. Atau berafiliasi ya, berafiliasi dengan anak perusahaan bank-bank yang ada di negara tersebut. Nah, fungsi dari perbankan internasional ini kira-kira yang paling umum itu adalah ini, teman-teman. Ya. Pusat perbankan termasuk international banking facilities. Ya. Oke. Industri perbankan mereka punya motivasi, bahkan mereka punya keinginan untuk memperluas jangkauannya itu bervariasi atau bermacam-macam. Mulai dari keunggulan pengetahuan ya, ibaratnya jangan kaget kalau misal database itu bisa diperjualbelikan atau mungkin bisa perpindah tangankan antara bank A, bank B, bank C, bank D. Itu hal yang wajar sekali di industri perbankan ya, karena memang itu untuk salah satunya adalah variasi keunggulan pengetahuan ini ya. Atau mungkin kalau semisal data-data yang berhubungan dengan keunggulan pengetahuan ini juga berhubungan dengan prospecting ya, prospecting yang fungsinya adalah untuk ya menambah profit perusahaan ya, dalam hal menambah nasabahnya ya. Ini sangat bervariasi sekali ya motif dari kantor perbankan internasional ini. Mereka membuka cabangnya bukan hanya sekedar keunggulan pengetahuan, tapi juga ada biaya marginal, layanan informasi negara tuan rumah. Nah, contoh seperti ketika ada konglomerat yang mungkin punya dana berlebih tapi dia simpannya di negara asing, dan tolak ukurnya adalah mereka juga menyimpan dananya di negara tersebut meskipun bukan bank yang sama
Tapi dari database ini, keunggulan pengetahuan ini kan sudah bisa diakses nih. Oh, ternyata orang tersebut memiliki value lebih. Nah, boleh untuk kita lakukan follow up agar mereka juga menyimpan dananya di industri perbankan yang berbeda. Nah, ini macam-macam variasi motif dari perusahaan perbankan atau kantor perbankan internasional itu akhirnya didirikan. Selain itu juga ada regulasi atau mungkin banyak ya teman-teman, mulai dari strategi defensif, skala besar ataupun skala kecil. Waktu itu yang tadinya ANZ jadi DBS, ya itu kan mereka ngambil skala-skalanya. Nah, ANZ sampai sekarang pun masih ada, tapi mereka nggak ngambil pasar retail. Ya, di Indonesia ANZ itu tidak ngambil pasar retail, pasar retailnya itu dialihkan ke DBS. Ya, ANZ internasional itu masih ada, tapi lebih ke untuk industri-industri menengah atas ya. Perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan pendanaan itu dalam skala yang besar ya. Nah, itu yang membuat perusahaan-perusahaan perbankan internasional itu memiliki motivasi tersendiri untuk buka cabang ya di berbagai macam belahan dunia. Selain biaya transaksi, pertumbuhan atau pengurangan risiko. Ya. Kalau pengurangan risiko ini biasanya konteksnya adalah mereka berhubungan dengan klien atau nasabah-nasabah yang memiliki risiko yang tidak terlalu besar. Nah, ini juga konteksnya adalah ya perdagangan internasional ya, atau eh, keakurasian ilmu dan data yang bisa diakses oleh setiap industri perbankan. Ya. Oke, itu tadi gambaran tentang industri perbankan ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan pasar uang internasional? Nah, pasar uang internasional ini kan ya ibaratnya di dalamnya dari kegiatan industri perbankan ya. Ya, jadi kalau misal ada ekspor impor pasti ada perpindahan uang juga ya, valuta asing. Nah, apakah semuanya itu berhubungan dengan perpindahan uang saja? Tidak, tapi ternyata juga mempengaruhi dari tingkat suku bunga ya, tingkat suku bunga, terus tingkat daya minat investasi bagi seorang investor ya, karena mempengaruhi dari tingkat bunga tersebut, atau bisa jadi karena faktor lain ya, geopolitik atau mungkin sosial politik yang terjadi di setiap negara ya. Jadi kalau semisal pemerintahan negara tersebut itu rajin menjalin kerjasama dengan banyak negara ya, biasanya ini juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis internasional ya, bisnis internasional, investasi dan segala macamnya. Dan ini juga akan mempengaruhi dari pergerakan pasar uang internasional ya, contoh seperti ini tadi euro currency ya, pasar euro currency berarti yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pasar uang internasional yang berbasis euro ya. Apakah value-nya itu sama besarnya dengan dolar US ya. Nah, ini ya sama ya. Sama halnya ketika kita mau melakukan kepemilikan pasar uang internasional menggunakan euro atau US dollar ya. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini instrumennya sama, berhubungan dengan kepemilikan, bisa berbentuk deposito mungkin atau obligasi dan segala macamnya ya. Oke. Industri perbankan dan pasar uang, motif utamanya itu sebenarnya ya tentang konsep kecukupan modal. Konsep kecukupan modal yang dimana ketika suatu industri membutuhkan tambahan modal, ya mereka itu bisa menjalin kerjasama investasi atau melakukan kredit di industri perbankan. Ya, mungkin industri perbankan di bank domestik atau bank internasional itu sama aja. Ya, mereka industri tersebut memberikan
opsi ke industri perbankan untuk diberikannya kredit ya. Kalau dari sisi kredit mungkin dari suku bunganya yang mampu, yang mencukupi. Nah, hanya saja di krisis-krisis keuangan internasional dari tahun-tahun sebelumnya, saking dikasihnya peluang yang banyak untuk diberikan kredit tersebut ke usaha-usaha atau industri-industri, terkadang industri perbankan ini kayak lupa batasan ya, lupa batasan bagaimana baiknya sehingga perusahaan-perusahaan tersebut itu benar-benar cukup secara kredit modal tersebut atau malah berlebih. Kalau berlebih tapi nggak maksimal cash flow-nya, akhirnya kan itu bisa berhubungan dengan industri itu mengarah ke kebangkrutan. Ya, nggak bisa bayar bunga, terus industri perbankan juga mereka juga nggak bisa menarik kredit tersebut lagi. Ataupun kalau memang harus dijual aset-asetnya, apakah itu masuk kriteria yang bisa dibilang angka kecukupan modal. Nah, ini penting. Nah, ini base-nya itu dari Capital Accord 1988 berdasarkan kerangka kerja dalam penentuan resiko kredit ya. Regulatornya ya bisa Bank Nasional atau mungkin Bank Dunia ya. Makanya kalau Bank Dunia itu lebih ke eh, pinjaman ke negara-negara yang berkembang. Tapi kalau kalau resiko kredit ini lebih ke bank sentral. Bank sentral itu bisa Bank Indonesia atau mungkin The Fed ya. Kalau di Amerika itu nggak salah The Fed atau The Fed, saya lupa. Nah, itu bank sentralnya masing-masing negara yang memiliki otoritas. Kalau di Indonesia ya OJK ini ya, Otoritas Jasa Keuangan, mereka yang mengawasi bahwasanya pemberian kredit ini boleh dilakukan tapi jangan berlebih. Nah, kalau berlebih ya itu akan mempengaruhi bisnis dari perusahaan tersebut ya, kemampuan dalam melakukan pelunasan dari kredit tersebut. Oke, konsep kecukupan modal ini juga terus berkembang sehingga banyak negara-negara yang mereka juga menggunakan sistem ini, bahwasanya jangan sampai bank sentral negara tersebut itu memberikan kredit yang bisa dibilang tanpa mengindahkan resiko. Jadi ada kecukupan modalnya berdasarkan Base Capital Accord 98 tersebut ya. Jadi ada skalanya yang dimana kecukupan modal ini juga boleh dilakukan. Nah, nah ini kalau di 2007 teman-teman, di 2007 kembali lagi ke masing-masing bank sentral. Kalau di sini gabungan G10 ya, G10 ini KTT G10. Jadi bank-bank yang ada negara-negara yang di Asia, negara-negara yang ada di Asia, mereka itu menetapkan bahwasanya bank sentral itu angka minimum 8% terhadap resiko kredit untuk kecukupan modalnya. Jadi kalau misal di atas itu, nah itu beresiko sekali ya, beresiko sekali untuk melakukan pengembalian dari kredit atau pinjaman yang mereka berikan ke industri ya. Ini dari kesepakatan Gubernur Bank Sentral pada konferensi G10. Berkembang hingga di 2019 bahkan sampai sekarang ya kalau nggak salah. Nah itu mereka juga melakukan perbaikan terhadap regulasi-regulasi yang berhubungan dengan angka kecukupan modal tersebut. Nah mereka juga menghitung berdasarkan rasio-rasio keuangannya, khususnya rasio leverage ya dalam proses penentuan kualitas modal yang dipinjamkan tersebut. Jadi ini lebih kalau saya perhatikan dari konsep yang mereka pakai ini lebih ke perusahaan-perusahaan go public teman-teman ya.
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa yang memang mereka itu membutuhkan kecukupan modal dalam menjalankan perputaran bisnisnya. Tapi kalau untuk industri menengah, kalau dari apa yang saya pelajari ini eh, tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan dampaknya. Tapi yang paling paling banyak ini ya perusahaan go public. Perusahaan go public atau perusahaan yang memang multinational company ya, MNC tersebut. Nah, ini angka-angka kecukupan modalnya diatur dalam regulasi tersebut. Mengalami perbaikan, perbaikan dan perbaikan secara menyeluruh. Nah, oke. Banyak yang sering dilewatkan dalam krisis keuangan internasional. Mereka berasumsi bahan-bahan naik, semuanya kebutuhan pokok naik, segala macam naik, segala macam naik. Itu karena dilandasi karena sistem kredit utangnya itu terlalu berlebih, khususnya di negara-negara dunia ketiga. Dunia ketiga ini negara-negara yang masih berkembang ya teman-teman ya. Negara-negara yang masih berkembang, mereka diberikan kredit secara berlebihan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang semestinya. Nah, ini berdampak terhadap ya kegiatan bisnis secara menyeluruh, sehingga output yang dikeluarkan juga nilainya akan lebih tinggi dari semestinya. Nah, makanya penting kalau semisal setiap negara-negara berkembang itu tidak terlalu terlena terhadap pinjaman-pinjaman lunak dari negara lain. Ya, ini akan berdampak terhadap krisis utang internasional yang akan terjadi bisa saja kapan saja. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi segala macam. Nah, ini juga bisa akan berdampak. Khususnya negara-negara yang berkembang tersebut. Ya, kalau Indonesia kayaknya bukan negara berkembang lagi ya sekarang. Negara Indonesia negara kuat sekarang ya. Populasinya banyak, ya, angka produktivitasnya juga meningkat terus, ya. Angka produktivitasnya meningkat, masa ya bekerja nggak digaji kan nggak mungkin. Bekerja digaji, gajinya untuk konsumtif ya, belanja kebutuhan dan segala macam. Nah, ini kan juga mempengaruhi eh, apa PDB ya, PDB. Oke, tuh mana tadi? Nah, banyaknya uang tersebut ternyata membahayakan. Jadi kalau semisal di Bank Dunia uangnya itu nggak gerak, itu juga berbahaya ya teman-teman ya. Atau mungkin di negara-negara maju, mereka punya uang yang nggak bergerak, itu juga membahayakan bagi negara mereka. Karena modal yang tidak bergerak tersebut itu akan mempengaruhi perekonomian di negara tersebut. Makanya ya semuanya itu dihitung, porsi hutangnya berapa, porsi modalnya berapa, angka produktivitasnya berapa, hingga meningkatkan perekonomian, persentasenya berapa setiap mungkin kuartal, trimester semuanya. Nah, fungsinya adalah itu, ya. Jadi yang penting kenapa kita harus menghindari krisis utang internasional ini ya, negara-negara berkembang tersebut itu ya harus mengurangi pinjaman ya, mengurangi hutang atau kredit dari negara-negara maju atau mungkin dari bantuan Bank Dunia. Karena mereka pasti akan berat di beban hutangnya. Ya, kalau beban hutangnya berat, pokoknya juga berat, mereka juga nggak akan benar-benar siap untuk survive ke depannya. Ya, jadi makanya ada banyak opsi yang sempat disampaikan salah satunya oleh Brady Bonds ini. Beban bunga utangnya ini harus dikurangi dan diberi perpanjangan tenggat waktu untuk melakukan pelunasannya. Nah, ini juga nggak serta-merta langsung bunganya dikurangi atau mungkin tenggat waktunya itu diperpanjang karena melihat banyak faktor, khususnya faktor ekonomi internal negara tersebut ya, atau negara-negara berkembang tersebut ya. Menarik sebenarnya teman-teman, kalau misal kita belajar tentang manajemen keuangan,
banyak faktor yang mungkin kita bisa ulik bersama, kita bisa diskusikan bersama, ya. Oke, pertama coba kita akan, bahas pelan-pelan ya tentang krisis utang Asia, khususnya di negara Asia Tenggara. Di pertengahan 97 ya, pertengahan 97 ini krisis moneter ya. Ya awal muasalnya ya karena krisis utang ini ya. Jadi manajemen keuangan internasionalnya benar-benar kurang dikelola dengan baik. Akhirnya nilai tukar rupiah itu melemah tajam sampai sekarang imbasnya ya. Sampai sekarang ya karena itu tadi krisis utang ya. Ya, selain keterbukaan informasi, ya akhirnya kan kita tahu bahwasanya utang kita banyak itu digunakan itu untuk apa saja atau mungkin dialokasikan untuk kegiatan apa saja, kegiatannya yang lebih produktif atau konsumtif ya. Di tahun 97, 98 itu ternyata kegiatannya itu lebih banyak konsumtif untuk mensubsidi ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita, hutang ke luar negeri, itu ternyata untuk subsidi, bukan untuk kegiatan yang bisa dibilang untuk reinvestasi atau peningkatan, produktivitas di masyarakatnya. Contoh mungkin, berhutang di luar negeri untuk, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan. Nah, ini kan beda. Itu kan bukan untuk kegiatan yang konsumtif. Karena pendidikan itu juga bagian dari investasi, kesehatan juga bagian dari investasi. Kalau semisal pendidikannya itu nggak di-booster ibaratnya, dilakukan, peningkatan secara mutu, ya banyak orang yang mungkin nggak akan ngerti tentang, value-value yang mereka miliki. Ya, ini krisis utang yang terjadi di banyak negara khususnya Asia, Asia Tenggara ya, ini ya karena itu. Mungkin waktu itu, banyak negara-negara maju yang memberikan pinjaman-pinjaman dengan, ya value-value yang mungkin tampaknya menguntungkan dan ternyata berimbas banyak. Nah ini kalau saya sih, menganalisisnya bukan karena negara Eropa ataupun Amerika ya, bahkan Singapura pun juga melakukan praktek itu, memberikan pinjaman, ya. Nah ini yang mengakibatkan, krisis utang Asia ini melemah, di tahun 97, 98 ini sangat-sangat, dirasakan semuanya ya, termasuk saya. Termasuk saya waktu itu, ya saya rasakan sendiri ya. Teman-teman 97, 98 sudah lahir kan ya? Ya, seharusnya sudah ya. Jadi meskipun nggak merasakan dampaknya, tapi paling tidak sampai sekarang pun kita masih rasa ya dampak dari krisis krisis, utang Asia atau krisis moneter ini di tahun tersebut. Oke, selain itu di tahun 2007, nah krisis itu pun juga terjadi 2007, 2008 ya kalau nggak salah. Dari 2007, 2008 itu juga ada krisis keuangan global, tapi memang, karena pada tahun tersebut mungkin banyak usia produktif yang mulai bekerja, ya anak-anak, orang-orang yang kelahiran 80-an. Nah, di tahun tersebut mereka sudah produktif ya, bekerja, menghasilkan uang, jadi mereka benar-benar tidak terdampak membeli sesuatu itu berat. Memang itu, masuk kategori krisis, tapi dari sisi kita sendiri masih bisa mengatasi, khususnya di rumah tangga lah ya, atau di internalnya kita sendiri masih bisa mengatasi. Tapi kalau tahun 97, 98 itu benar-benar, eee kita nggak ada teknologi, kita masih bisa dibilang terbelakang ya. Tapi 2007, 2008 itu sudah teknologi pelan-pelan sudah diperkenalkan. Internet pelan-pelan sudah diperkenalkan tahun itu ya. Nah tapi, banyak banyak faktor juga yang membuat, krisis pada 2007, 2018 tersebut, semakin meluas ke berbagai belahan dunia lainnya. Karena faktor utamanya kira-kira seperti ini teman-teman ya, dari rangkuman yang saya kumpulkan itu ada 3 faktor. Pertama, liberalisasi aturan perbankan dan sekuritas, ya. Tidak ada aturan baku, semuanya bebas.
ya termasuk industri perbankan dan sekuritas itu bebas. Pinjaman tabungan secara global itu bebas juga. Jadi banyak populasinya itu, misal orang Malaysia ataupun orang Indonesia diberi kesempatan untuk melakukan pinjaman dan itu diberikan secara lunak. Jadi ibaratnya nggak, syarat-syaratnya itu tidak susah, langsung cair, langsung cair. Nah, tapi waktu itu karena mereka itu motifnya nggak tahu uang ini cair tapi dibuat apa, akhirnya kan mereka terkendala untuk pengembalian dan bunganya. Ya ini faktor krisis kredit atau krisis keuangan global yang waktu itu terjadi. Terus khususnya di negara kita, yang di negara kita waktu itu juga memanfaatkan ini pinjaman kredit ya. Dan tahun itu kita kan nggak punya planning apapun ya, dipimpin siapa saya lupa. Nggak tahu, dapat aja dana tapi kita alokasikan kemana, sektor-sektor strategis kita nggak ngerti ya. Jadi ya yang penting ada aja pinjaman, ya seneng aja dikasih pinjaman, tapi nggak ngerti kalau ternyata pinjaman tersebut juga harus diarahkan ke sektor yang produktif atau strategis atau tidak, ya terima pinjaman aja. Nah dan itu pun juga akhirnya berdampak hingga sekarang kita terkendala untuk pengembalian dan suku bunganya atau bunganya ya. Ini tiga faktor utama yang melandasi atau yang bikin krisis keuangan global waktu itu 2007 2018 2007 sama 2008 ya, berdampak ya ke berbagai belahan dunia lainnya termasuk Indonesia. Oke, itu terkait suku bunga ya. Di 2007 2008 waktu itu di Indonesia untuk kepemilikan rumah kurang begitu diminati ya, atau mungkin kurang begitu menggugah orang-orang untuk berinvestasi ya. Tapi yang saya rasakan di 2007 2008 itu tidak terlalu. Di 2010-an ya, 2010-an hingga sekarang orang-orang itu menganggap bahwasanya punya rumah itu bagian dari investasi ya. Jadi pasar membentuk investasi di properti itu adalah opsi. Sehingga rumah-rumah yang dimiliki oleh investor-investor tersebut mempengaruhi dari nilai suatu properti tersebut. Mulai dari tanah hingga bangunan ya. Sehingga memiliki kontribusi terhadap peningkatan perekonomian juga ya, kurs mata uangnya juga, suku bunganya juga, inflasi juga. Nah, ini juga meningkat. Kalau semisal beberapa tahun terakhir industri properti itu lagi lesu karena memang banyak orang menyadari kalau sekiranya nggak bisa punya rumah ya udah nggak usah pasain diri untuk KPR. Karena bahwasanya suku bunga sama pokok itu kalau diselisihkan itu bisa 50% sendiri. Nah, jadi berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi sih kita punya kemampuan untuk melakukan pelunasan. Nah, itu yang menjadikan penyebabnya adalah yaitu tadi spekulan-spekulan yang menganggap properti itu adalah bagian dari investasi. Ya. Nah, jadi kalau semisal ada aturan baku kalau memang satu kakak itu satu rumah, itu mungkin banyak orang punya properti dengan harga yang sudah terukur ya. Orang-orang yang terjun di industri investasi properti mereka akan menarik diri. Saya yakin mereka akan seperti itu. Oh, saya bukan industri properti kok. Tapi saya benar-benar butuh untuk memiliki properti tersebut. Nah, ini beda kasus, beda cerita ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja yang terjadi, tapi di negara-negara berkembang pun juga mereka gembar-gembornya seperti itu. Maaf, tunggu ya, kayaknya harus saya colokin chargernya. Ups.
Oke, itu itu yang mempengaruhi banyak apa industri-industri properti ya pada tahun 2010-an kalau nggak salah itu dianggap sebagai bagian dari opsi investasi ya. Ya akhirnya kita dapat panennya sekarang ya. Keuangan global banyak berfluktuasi sehingga harga tanah, harga properti, harga bahan baku untuk bikin bangunan itu melesat. Jadi mengalami peningkatan terus. Sehingga masyarakat untuk memiliki rumah, nah itu akan semakin susah. Kecuali kita punya rumah di daerah. Ya mungkin di kampung ya yang harganya masih 100 juta dapat. Tapi kalau di Surabaya, Gresik, dapat harga 500 atau 800 itu sudah senang ya. Atau mungkin di kota beli tanah meskipun rumahnya itu jelek, yang penting di kota. Ya, akses untuk distribusi atau mungkin pergerakan daripada buang bensin ya untuk dari pelosok ke tengah kota itu kan juga effort juga ya. Ini yang melandasi juga praktek-praktek apa di industri krisis keuangan global, teman-teman. Oke. Banyak sih ya kalau semisal kita mau membahas ini. Kok cepat? Ini berapa slide sih? Oh, ternyata nggak banyak ya krisis keuangan global ini. KPR. Oke, masalah kredit, pengembalian ke investor. Iya, ternyata nggak banyak ya. Cuma 21 slide. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Apa saya yang terlalu cepat? Ya, memang itu ya. Memang itu krisis perbankan internasional, pasar uang, krisis utang dunia ketiga, krisis keuangan global baru-baru ini. Nah, kalau KPR ini krisis global ya. Kalau saya menyimpulkan krisis global itu. Ya. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Monggo silakan. Ya, ada tugas ya bikin summary. Tugas 05. Rangkuman perbankan internasional. Perbankan internasional terus. Oke. Benar kok? Oh iya betul. Ini oke sudah betul. Oke, monggo silakan mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Mau sharing-sharing diperbolehkan ya. Pak, saya mau tanya nih Pak ya. Oke, monggo. Ini kan di tahun 2023 kan ada isu resesi nih Pak kan. Iya. Kan berdampak pada suku bunga juga kan. Mungkin kalau yang modal tanpa pinjaman bank sih aman, tapi kalau modal pinjaman bank kan tetap mengikuti suku bunga itu sebenarnya itu yang terjadi itu apa sih Pak? Resesi itu seperti yang terjadi itu apa gitu? Yang terjadi ya sebenarnya itu apa yang terjadi Pak? Yang pastinya kebutuhan modalnya dari industri-industri itu akan berat. Ya. Yang terjadi pada resesi ekonomi ini dampak yang paling dirasa adalah
kecukupan modal ya, ini ya. Membawa rezeki ini. Kok Kak? Jokowi kok. Oke, ya. Yang paling dirasa dampaknya itu terhadap kecukupan modal. Ya, resesi ekonomi ini yang paling berat dirasa itu adalah kecukupan modal. Siapa yang membutuhkan kecukupan modal ini? Yang pertama adalah industri. Ya, industri, khususnya industri yang go public ya teman-teman. Kalau mereka itu mengandalkan pinjaman di bank, pasti akan terdampak untuk pengembalian pinjamannya, termasuk suku bunganya itu pasti akan naik. Ya, ini dampaknya ini akan signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan tersebut. Ya. Kalau semisal perusahaan itu tidak melakukan kecukupan modal, mereka akan melakukan perampingan, ya, efisiensi. Salah satunya adalah yang tadinya karyawannya 1000 mungkin bisa jadi 200. 200 ini dimaksimalkan untuk aktivitas produksi. Nah, berarti kan akan berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran. Ya, ini kalau membahas tentang resesi ekonomi secara global ya teman-teman, bukan hanya di 2023, tapi mungkin sebelum-sebelumnya juga pernah mengalami resesi berhubungan dengan kecukupan modal. Nah, ini kalau perusahaan ya, tapi kalau semisal resesi ekonomi dirasakan nggak dengan industri rumah tangga? Kalau industri rumah tangga dirasakan dampaknya, dia seorang pekerja, terus mereka masuk kategori perampingan, dia akan terdampak. Tapi kalau misal dia punya usaha mungkin buka toko 24 jam, ada bensin ecerannya juga, atau mungkin tambal ban juga. Nah, ini tidak terlalu terdampak terhadap resesi ekonomi ini. Karena apa? Ya, kalau semisal harganya naik ketika dia belanja barang di supplier, harganya yang tadinya 1000 jadi 1500, dia akan menjualnya 1500 juga. Ya, keuntungannya mereka akan tetap mengambilnya sama. Tapi pasar atau masyarakat mereka kan nggak mungkin akan menolak kebutuhan. Contoh misal mereka si toko ini menjual sabun harganya 1500, dari supplier sama. Karena suppliernya juga mengambil untungnya sedikit, si tokonya juga ngambil sedikit. Nah, tapi kalau masyarakat kalau mandi nggak pakai sabun kan nggak mungkin. Mereka mau nggak mau kan tetap harus membelanjakan uangnya untuk beli sabun tersebut. Nah, kalau masyarakatnya ini hanya mengandalkan pekerja kantoran atau pekerja di pabrik saja, pendapatannya hanya satu sumber saja, mereka akan terdampak resesi ekonomi ini. Ya, jadi teman-teman, pesan saya, mulailah sesuatu mendatangkan penghasilan bukan dari satu sumber, tapi kalau bisa dari bermacam-macam sumber. Kita sebagai orang kantoran, kita juga punya kesempatan untuk mungkin kerja dengan orang lain di luar sana, mungkin kolaborasi untuk menghasilkan sumber yang baru, itu nggak apa-apa. Mungkin saat ini saya kerja kantoran, jadi administrasi, tapi di sela-sela kerjaan saya jadi administrasi tersebut, saya juga ada sumber yang baru yang mungkin baru penawaran. Ayo kita buka toko online, nanti tak supply barangnya. Nggak apa-apa. Mungkin kita nggak akan tahu secara value langsung, langsung besar nih usahanya. Enggak, ya. Semua pengusaha-pengusaha yang kita lihat yang besar-besar ini, mereka memulainya dari sesuatu yang kecil. Ya, makanya mulailah sesuatu yang bisa mendatangkan sumber-sumber baru tersebut. Ya, jangan membatasi diri kita. Bisa jadi batasan tersebut bukan batasan untuk diri kita, malah peluang. Ya. Nah, ini kalau berbicara tentang resesi ekonomi, dampak yang paling berat itu adalah ya kecukupan modal. Kecukupan modal ini berhubungan dengan siapa? Industri, khususnya go public. Perusahaan-perusahaan besar yang butuh kecukupan modal untuk tetap memproduksi barang. Nah, barang itu tetap distribusi di pasar dan dibeli oleh masyarakat. Ya, nah, ini pesan saya kalau misal teman-teman untuk
untuk mempelajari apapun yang ada di sekitar kita, pelajari aja. Ya. Oke. Jadi jangan tergiur dengan sesuatu yang sifatnya pinjaman, kredit lunak, ACC cepat, itu hanya bahasa-bahasa promosi. Namanya pinjaman pasti ada bunganya, ya. Ada pengembalian pokoknya dan pembayaran bunga. Jadi pesan saya, kalaupun nantinya harus punya penghasilan tambahan dari sumber yang baru tersebut, ditabung aja modalnya atau labanya, disimpan. Jangan gila-gila pengen show off atau mungkin menunjukkan sesuatu bahwasanya saya punya usaha. Gak usah, simpan aja. Ya, karena itu untuk kecukupan modal ini. Daripada pinjam ke bank, pinjaman online dan segala macam, kita sudah bayarnya tepat waktu, ternyata di sistem lewat 1 detik. Udah boom, semuanya di SMS, semuanya di WhatsApp yang ada di kontak kita. Nah, ini berhubungan dengan kecukupan modal. Ya, ini berhubungan dengan kecukupan modal yang dirasa paling berat dari resesi ekonomi ya perusahaan tersebut. Makanya saya bukan nggak mendukung mereka protes-protes hingga bikin jalanan macet, itu saya bukan nggak mendukung. Tapi saya akan mendukung mereka ketika mereka itu punya pemikiran seperti itu. Mencari sumber-sumber yang baru, bukan harus keluar protes terus stop produksi di pabrik, tapi mereka juga punya peluang untuk mengakses sumber-sumber pendapatan yang baru, apapun itu. Ya, mungkin buka toko di rumahnya, nggak apa-apa, meskipun itu cuma toko minuman, sasetan, atau mungkin kopi segala macam. Nah, itu tadi, menciptakan sumber-sumber baru di kehidupan kita. Ya, saya paling benci kalau misal ada demo di bundaran Waru terus nggak gerak. Padahal kita ini harus berhubungan dengan orang juga di luar sana dan sudah bikin janjian. Kalau telat ya kan juga ngaruh sama value kita. Nah, ini bukan saya nggak mendukung, tapi ya gimana ya, mau protes ya nanti saya dikeroyok massa, repot juga. Ya, kemarin itu saya sempat jengkelnya seperti itu. Astaga. Biasanya saya itu ngecek di Suara Surabaya, ada demo, ada macet. Enggak, tiba-tiba saya sudah keluar, ini kenapa kok jalannya pelan-pelan dari Sidoarjo ke Surabaya. Mampus lah, ada demo. Dan itu juga berdampak ke semuanya, termasuk harga tarif online itu bisa naiknya itu berkali lipat. Ya, nah ini cara berpikir yang mungkin kita harus rubah, teman-teman. Ya, baik saya maupun teman-teman, jangan mengandalkan satu sumber. Ya, jangan mengandalkan satu sumber, karena kita nggak tahu, mungkin bukan karena resesi ekonomi, mungkin karena memang perusahaan mengalami perampingan, kita kena dampaknya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sekarang saatnya pikirkan itu, cari sumber yang lainnya. Ya, bukan berarti kita harus keluar, resign dan segala macam, enggak. Ya, tambahan sumber-sumber tersebut. Ya, sama halnya ketika kita mau berinvestasi, kita jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Ya, taruhlah telur-telur tersebut di keranjang-keranjang yang berbeda. Sama halnya seperti kita mendatangkan pemasukan. Sumbernya itu jangan satu, tapi juga bermacam-macam. Ya. Oke. Kira-kira itu gambarannya tentang resesi ekonomi. Ini nggak jauh-jauh dari kecukupan modal. Ya, jadi pesan saya teman-teman, ingat kalau bisa ya saat ini mulailah untuk mencari akses sumber-sumber tersebut. Ya, apapun itu. Ya, mungkin suka make up, ya ambil aja job Sabtu Minggu make upin orang. Atau mungkin suka fashion, pelan-pelan aja. Ya, foto produk-produk fashion, open PO dan segala macam, nggak masalah. Ya, itu semuanya halal kok. Tidak ada yang salah. Sumbernya pun mungkin nggak terlalu kenceng, karena kan masih baru. Kalau semisal langsung baru, buka langsung kenceng sumbernya, saya yakin nggak ada orang miskin di dunia ini. Sekali buka langsung deres sumbernya. Ya, nah itu pesan dari saya. Ya, kita nggak perlu mengkhawatirkan tentang resesi tersebut, tapi kita pikirkan tentang kecukupan modal untuk kita ini, untuk diri kita sendiri.
Ya, besok-besok kita kan masih statusnya karyawan. Besok-besok ternyata perusahaan itu kena dampak nih karena resesi ini. Tapi sumbernya kita sudah prepare. Ya, kecukupan modal untuk diri kita dulu. Ya. Oke. Semoga membantu. Yang lainnya mungkin monggo silakan. Monggo silakan teman-teman. Ada lain? Monggo. Jangan lupa ya untuk belajar. Jadi silakan mungkin ada yang mau menambahkan, boleh ya. Atau kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Sorry. Tanggal 9 ya. Kita ketemu lagi tanggal 9. Tanggal 25 ini UTS, tanggal 2-nya saya kemungkinan izin ya. Kemungkinan izin. Jadi kalau misal saya izin, biasanya sehari sebelumnya saya konfirmasi ke grup maupun ke akademi kalau saya izin. Jadi saya mungkin akan ganti ke tugas ya. Oke, cukup? Nggak ada tambahan? Tanggal 9 tadi kenapa, Pak? Kenapa? Tanggal 9 tadi kenapa? Oh, tanggal 25 ini kan UTS, 24, 25, 26 itu UTS. Kemungkinan tanggal 2-nya saya itu izin untuk tidak online. Jadi kita ketemu lagi kemungkinan di tanggal 9. Oh, gitu. Iya. Tapi nanti 1 hari sebelumnya saya akan mengkonfirmasi ke teman-teman di grup maupun di akademik kalau tanggal 2 itu saya jadi untuk izin. Ya. Tapi paling tidak di awal saya sudah share dulu terkait hal itu. Oke. Ada tambahan teman-teman? Monggo silakan. Jangan mengkhawatirkan sesuatu ya. Mungkin resesi itu juga bisa aja mundur atau mungkin nggak akan pernah terjadi. Tapi bagi saya mendatangkan sumber-sumber baru itu suatu keharusan. Bukan karena opsi karena ada resesi ya, bukan. Ya. Sejak terjadinya agreement perdagangan bebas atau perdagangan internasional, kita itu sebenarnya punya saingan baru. Ya, bukan hanya sesama orang Indonesia, tapi sesama orang-orang yang mungkin bukan asli orang Indonesia. Mereka mau dibayar lebih murah, tapi usaha untuk meningkatkan mutu kinerja mereka jauh lebih tinggi. Nah, itu hal-hal yang bisa dibilang sumber-sumber yang dijadikan potensi buat diri kita. Ya, mungkin saat ini kita kerjanya 8 jam. Ya, kita terima gajinya ya udah segitu-gitu aja. Tapi kita punya sisa jam yang mungkin dari jam 5 sore hingga jam 10 malam kita punya peluang untuk mendatangkan value baru terhadap hidup kita atau diri kita. Ya, apapun itu. Jangan batasi diri kita untuk mendatangkan sesuatu yang positif untuk diri kita. Ya, ambil aja semuanya. Nanti ketika kita tahu bahwasanya itu menghasilkan value untuk diri kita, yaitu kalian pasti akan konsisten untuk melakukannya. Nah, itu pesan saya teman-teman. Semoga di pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kalau misal tidak ada tambahan, saya mungkin akan izin undur diri ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri untuk perkuliahan
malam hari ini? Cukup ya? Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di kuliah online pada malam hari ini. Jangan lupa untuk belajar UTS tanggal 25 dan nanti tanggal 2 Desember saya akan konfirmasi, jadi tidaknya saya akan izin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.